Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Liza. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Tujuan kita belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok agar kalian mengetahui dan menentukan bentuk-bentuk jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Apa itu jaring-jaring? Marilah kita bahas satu persatu mengenai jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Jaring-jaring kubus. Apabila kubus dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, akan menghasilkan sebuah jaring-jaring kubus. Coba perhatikan gambar berikut. Ini bila ibu potong menurut rusuk-rusuknya, kemudian ibu rentangkan, maka akan didapatkan sebuah bentuk jaring-jaring kubus yang terdiri dari 6 bangun datar persegi. Nah, jadi jaring-jaring kubus adalah gabungan atau rangkaian dari beberapa bangun datar persegi yang membentuk bangun ruang kubus. Kalau kita perhatikan di situ, jaring-jaring kubus memiliki ukuran, bentuknya yang sama dan memiliki 6 sisi yang sama pula. Kubus memiliki 11 macam bentuk jaring-jaring. Di antaranya yaitu pola 141. Apa yang dimaksud dengan pola 141? Yaitu di mana pada baris pertama ada satu bidang datar persegi. Kemudian di baris kedua ini ada 4 bidang datar persegi. Di baris ketiga ada satu bidang datar persegi. Inilah yang dinamakan pola 141. Di sini ibu tulis alas, ada tutupnya yang berwarna kuning. Jika kita lipat menurut pola ini, maka akan membentuk sebuah kubus. Ini adalah contoh kubus dengan pola 141. Kemudian ada jaring-jaring kubus dengan pola 231. Apa itu pola 231? Yaitu karena terdapat di baris pertama ada 2 bidang datar persegi. Kemudian di baris yang kedua ada 3 bidang datar persegi. Dan di baris yang ketiga ada 1 bidang datar persegi. Inilah yang dinamakan dengan pola 231. Ini contoh dari kubus pola 231 ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ada lagi jaring-jaring kubus dengan pola 222. Nah, coba diperhatikan, ini adalah pola 222, di mana di baris yang pertama ada 2 bidang datar persegi, di baris kedua ada 2 bidang datar persegi, di baris ketiga juga ada 2 bidang datar persegi. Makanya disebut dengan pola 222. Ini ada alas dan ada tutupnya juga. Kalau kita lipat berdasarkan pola ini, maka akan membentuk sebuah kubus. Dan yang terakhir yaitu jaring-jaring kubus dengan pola 330. Coba diperhatikan ya. Nah, dikatakan 330 karena di baris pertama ada 3 bidang datar persegi dan di baris kedua ada bidang datar persegi. Di baris ketiga tidak ada. Nah, ini adalah macam-macam jaring-jaring kubus. Selanjutnya kita akan bahas tentang jaring-jaring balok. Sama halnya dengan jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok adalah rangkaian atau gabungan bangun datar persegi panjang dan persegi yang membentuk bangun balok. Kalau kita buka, perhatikan gambar berikut. Jika kita buka di salah satu rusuknya, menurut rusuknya, dan kita rentangkan, maka akan kita dapatkan sebuah bentuk jaring-jaring balok.
Nah, kita perhatikan di sini pada jaring-jaring balok sama ada 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, sisi yang saling berhadapan sama panjangnya dan sama luasnya. Ini adalah bentuk jaring-jaring balok. Jika kita melakukan pemotongan di bagian rusuk-rusuk balok, kemudian kita rentangkan, maka akan kita dapatkan berbagai macam bentuk jaring-jaring balok. Di antaranya yaitu jaring-jaring balok dengan pola 141 sebagai berikut. Nah, pola 141 tadi adalah di baris pertama itu ada satu bidang datar persegi panjang. Kemudian di baris yang kedua ada 4 bidang datar. Di baris ketiga ada 1 bidang datar. Itu yang dinamakan pola 141. Coba kalian perhatikan, ini adalah jaring-jaring balok. Macam-macam jaring-jaring balok dengan pola 141. Nah, yang ini macam bentuk jaring-jaring balok dengan pola 231. Kalian perhatikan, kalian amati bentuk-bentuk jaring-jaring balok dengan pola 231. Di baris pertama ada 2 bidang datar, di baris kedua ada 3 bidang datar, dan di baris ketiga ada 1 bidang datar. Ini contoh pola 231. Ada juga jaring-jaring balok dengan pola 222 sebagai berikut. Kemudian jaring-jaring balok dengan pola 330 sebagai berikut. Nah, kita perhatikan bangun datar 222, yaitu di baris pertama ada 2 bangun datar, baris kedua ada 2 bidang datar, kemudian di baris ketiga ada 2 bidang datar. Itu yang dimaksud pola 222. Kemudian pola 330 yaitu di baris pertama ada 3 bidang datar, di baris kedua ada 3 bidang datar. Seperti ini anak-anak. Nah, pola-pola ini, pola-pola pada jaring-jaring balok, jika kita lipat, kita tekuk-tekuk ya, maka akan membentuk sebuah balok. Anak, kalian sudah tahu kan bentuk dan macam-macam dari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Ingat, jadi kalau kita ingin membuat sebuah balok maupun kubus, maka kita gambarkan terlebih dahulu jaring-jaringnya. Oke, besok ketika kita jumpa lagi, kita akan praktek membuat kubus dan balok melalui jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Sekarang kalian kerjakan soal-soal yang ada di e-learning untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian mengenai bab jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Demikian penjelasan dari Bu Liza. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.